Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang vektor. Di sini vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ciri-ciri vektor adalah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Jadi digambarkan seperti ini, jadi anak panah. Kemudian panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektornya. Kemudian arah anak panah mewakili arah vektornya. Jadi ini adalah pengertian vektor dan ciri-cirinya. Kemudian komponen vektor. Komponen vektor adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan sehingga menghasilkan satu vektor dengan arah tertentu atau resultan. Jadi berdasarkan gambar di samping, vektor F dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini vektornya yaitu vektor F. Jadi ini adalah anak panahnya. Ini dinamakan vektor F. Jadi di sini F ini adalah fxi plus fyj. Jadi di sini fx, kemudian i ini adalah sumbu x, kemudian di sini fy, di sini j ini adalah sumbu y-nya. Jadi bisa dituliskan seperti ini adalah vektornya. Kemudian untuk mencari besar fx-nya adalah f cos alpha. Jadi di sini sudutnya, ini alpha ini adalah sudutnya. Kemudian untuk mencari fx ini adalah f cos alpha, dan untuk mencari fy ini adalah f sin alpha. Di sini cos ini adalah samping sudut karena garis fx ini adalah samping sudut, dan fy ini adalah sin. Di sini sin ini adalah depan sudut, jadi diproyeksikan ke sini. Ini adalah fy-nya, jadi depan sudut ini adalah sin. Jadi dengan I dan J merupakan vektor satuan arah sumbu X dan sumbu Y, kemudian besar vektor dinyatakan dengan rumus, ini besar resultannya, jadi F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi nilai Fx kuadrat, di sini Fy kuadrat. Ini adalah besar vektornya atau besar resultannya. Kemudian arah vektor dinyatakan dengan rumus, tangen θ sama dengan Fy per Fx. Ini rumus arah vektornya. Kemudian resultan vektor, di sini yang pertama adalah metode segitiga. Di sini vektornya adalah vektor B dan vektor A. Maka resultannya adalah digambarkan seperti ini. Jadi A-nya ini adalah ini A-nya sesuai dengan gambar ini, kemudian B-nya sesuai dengan gambar ini. Jadi A kemudian disambung dengan B. Maka di sini resultannya adalah ini resultannya. Jadi resultannya A plus B. Ini adalah metode segitiga. Atau di sini, ini A-nya digambarkan seperti ini. Jadi sesuai dengan ini A-nya. Kemudian B-nya ini digambarkan arah kebalikannya. Di sini adalah negatif. Jadi negatif ini adalah arah kebalikan dari B. Jadi ini negatifnya adalah ke sini. Jadi ini min B-nya. Jadi min B-nya adalah ini. Maka di sini resultannya adalah ini. Resultannya adalah A min B. Ini metode segitiga karena membentuk segitiga. Kemudian yang kedua adalah metode jejar genjang. Jadi di sini vektornya adalah F1, kemudian di sini F2, kemudian membentuk sudut θ. Maka di sini ini digambarkan sebagai metode jejar genjang. Ini memakai garis bantu yaitu ini dan ini. Jadi di sini memakai garis bantu yaitu ini, maka jadilah seperti ini. Ini adalah resultan vektornya. Jadi bentuknya seperti jajar genjang, maka ini disebutnya adalah metode jajar genjang. Kemudian di sini metode poligon. Jadi metode poligon di sini contohnya adalah vektor A, kemudian vektor B, kemudian vektor C. Maka di sini kita sambungkan. Jadi di sini vektor A-nya sesuai dengan ini, kemudian vektor B-nya sesuai dengan ini, jadi disambungkan. Kemudian vektor C-nya yaitu ini sesuai dengan ini. Jadi ini disambungkan dan sampai sini. Jadi resultannya adalah dari titik awal ke titik akhirnya. Jadi di garis sampai sini. Jadi ini resultannya yaitu A plus B plus C. Ini adalah metode poligon. Jadi metode poligon ini adalah diteruskan dari A ke B ke C. Kemudian di sini, ini resultan dua vektor yang membentuk sudut.
Jadi di sini sudutnya adalah tegak lurus, ini sudut 90 derajat, maka resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini jika vektor membentuk sudut 90 derajat. Ini resultannya. Kemudian jika vektornya berlawanan arah, jadi berlawanan arah adalah F1-nya ke kanan dan F2-nya ke kiri, maka resultannya adalah F1 min F2. Kemudian jika vektornya searah, jadi F2, F1, yaitu sama-sama ke kanan, maka resultannya adalah F1 tambah F2. Kemudian di sini, jika vektornya membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah theta, maka resultannya di sini F1 tambah F2, ini jika dijumlah, maka di sini resultannya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 F2 cos theta. Ini rumusnya jika di sini F1 plus F2. Jika rumusnya F1 min F2 atau di sini selisih, maka resultannya rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F1 kali F2 cos theta. Jadi di sini negatif jika di sini adalah selisih. Kemudian di sini resultan lebih dari 2 vektor. Jadi di sini kita misalkan ini gambarnya ada 3 vektor, jadi F1, F2, dan F3 membentuk masing-masing sudutnya adalah theta 1, theta 2, dan theta 3. Maka di sini untuk menghitung resultannya, di sini kita menghitung komponen vektornya, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y-nya. Jadi yang pertama adalah F1, maka komponen pada X sumbu X-nya yaitu F1X. Di sini F1X adalah di sini, jadi di sini F1X. Di sini arahnya ke kanan, berarti di sini positif. Di sini memakai kosinus theta 1, karena F1 ini letaknya adalah samping sudut, maka di sini kosinus. Kemudian di sini F1Y-nya, jadi F1Y-nya adalah di sini, ini F1Y-nya. Di sini F1Y-nya ini misalkan adalah depan sudutnya. Berarti di sini F1Y-nya karena arahnya ke atas, berarti di sini positif, jadi F1 sin theta 1. Di sini sin karena diproyeksikan ke sini adalah depan sudutnya. Kemudian F2, maka komponen F2 ini adalah F2X dan F2Y. Jadi F2X adalah di sini. Jadi ini F2X. Jadi F2X arahnya ke kanan berarti positif. Jadi ini positif. Di sini kosinus karena letaknya adalah samping sudut theta 2-nya. Jadi cos theta 2. Kemudian F2Y-nya adalah di sini. Ini F2Y. Di sini arahnya ke bawah, berarti ini negatif. Jadi di sini min F2, kemudian sin theta 2. Jadi F2 ini diproyeksikan di sini, yaitu depan sudutnya, maka memakai sin. Jadi sin theta 2-nya. Ini adalah F2. Kemudian F3. Jadi F3 ini arahnya di sini, maka di sini komponen sumbu X-nya yaitu F3X dan komponen sumbu Y-nya adalah F3Y. Jadi F3X adalah di sini. Jadi ini F3X, arahnya adalah ke kiri, maka ini negatif. Jadi F3X adalah min F3. Kemudian di sini karena samping sudut, berarti di sini cos theta 3. Jadi ini F3X. Kemudian F3Y, jadi F3Y adalah di sini, ini F3Y. Jadi bisa diproyeksikan adalah depan sudutnya. Di sini positif karena arahnya ke atas. Jadi di sini positif F3. Kemudian karena depan sudut, di sini adalah sin theta 3. Jadi ini komponen sumbu Y-nya. Maka total komponen sumbu X-nya kita hitung. Jadi di sini F1X ditambah F2X ditambah F3X. Dan total komponen sumbu Y-nya adalah ini F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Maka untuk menghitung resultannya, rumusnya adalah ini. Jadi rumus resultannya yaitu akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kemudian untuk mencari arah vektornya adalah ini. Tangen theta sama dengan Fy per Fx. Jadi ini rumus resultan dan arahnya. Demikian pembahasan materi tentang vektor.